Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Suara 8. We can hear your voice. SMK Negeri 8, Idola. Inovatif, disiplin, kolaboratif. We can hear your voice. Oke, balik lagi sama aku Balkis Dan aku Arifin, di segmen Ngabari. ngobrol bareng Iduka. Oke, jadi kali ini kita nggak cuma berdua doang, kita kedatangan sama tamu istimewa nih. Jadi dia ini seorang alumni. SMK 8 Yeah. sekarang, jurusan MM ya kalau nggak salah. Iya, benar. Jadi silakan Mbak perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Lira Diragistani, alumni SMK Negeri 8 tahun angkatan 2018. Baik, itu dipanggilnya siapa Mbak? Rara. Mbak Rara ya. Oke, Mbak Rara angkatan 2018. Jadi kita bertiga bakal ngebahas tentang magang nih. Nah, ini kan Mbak Rara alumni, dia udah kerja ya sekarang. Ya, kerjanya di mana Mbak? Kerjanya di percetakan Wustiker, Oke, di mana itu? di Jalan Gedung Songoraya, daerah Manyaran. Oke. Mbak Rara, kalau boleh tahu tuh singkatannya PKL tuh apa, Mbak? Praktek kerja lapangan. Oke. Apa yang dirasain Mbak Rara kan pasti pernah magang ya, alumni SMK itu dulu apa sih yang dirasain ketika magang pertama kali? Pertama kali magang itu kayak seru ya, kan dapat pengalaman baru. Iya, kan. bener. Nah, terus habis itu ya ada capeknya juga karena kan waktu itu juga sekolah, terus dapat tugas juga kan, terus sambil magang, jadi kayak capek aja karena belum terbiasa ya waktunya kan, karena kerja sama kuliah sama sekolah. Oh iya, sekolah ya. Ya sama sekolah gitu. Jadi apa sekolah bareng magang ya dulu karena Iya. belum ada corona. Kalau sekarang Belum ada corona. magang ya sama dikasih tugas juga, tapi lebih lebih slow gitu daripada dulu ya. iya. Mbak, Tapi ya. dulu magang di mana, Mbak? Dulu magangnya di percetakan MMT di Sumber Jaya Digital Printing daerah Karangayu. Oke, itu nyari sendiri apa dipilihin dari sekolah? gitu? Dulu nyari sendiri sih, karena kakak kelas dulu sempat ada di situ kan. Terus habis itu kalau ditawarin tuh kalau misalkan bisa desain, bisa tuh masuk situ. Terus akhirnya nyoba, ya udah di situ Oh sama iya. teman gitu. Jadi karena relasi. Iya, karena relasi. Kalau dulu tuh apa ya, Mbak? PKL tuh regulasinya mungkin harus dipilihin atau mungkin pilih sendiri gitu. Kalau sekarang kan pas pandemi kayak gini kan ada 3 pilihan gitu biasanya. Bebas sih sebenarnya, kayak apa ya, menyesuaikan aja kamu tuh lebih cenderung kemana. Kayak misalkan emang kamu jago desain, ya kamu bisa masuk ke percetakan di bagian desain. Kalau memang kamu ranahnya ke apa ya, suka media gitu, bisa magang di radio, di televisi gitu bisa. Gitu. Di RRI. Tapi gitu. waktu itu sekolah tuh kayak ada, biasanya kan ada kasih rekomendasi perusahaan mana gitu Iya, ya. Itu ada waktu angkatan itu. Waktu angkatanku yang dikasih rekomendasi tuh kayak yang lebih ke jurusan PS sih. Oh, PS. Oh, Berarti alah. itu ya, Mbak ya. Kalau MM tuh lebih kayak yang mau aja gitu. Iya, kayak gitu kan. Yang penting apa ya, MM kan luas kan ya. Jadi tuh kamu kalau misalkan udah punya relasi di sini, ya udah kamu bisa masuk sini gitu. Ya, jadi emang relasi itu penting guys. Ya, kalau masalah yang kembali lagi ke tempat kerjanya Mbak Rara nih, itu kan buka magang kan buat Iya. anak magang gitu. Itu apa sih persyaratan biar bisa jadi anak magang di perusahaan itu? Kalau persyaratannya sih sebenarnya nggak terlalu rumit ya, karena kan di SMK 8 tuh dulu alumni banyak juga yang magang di situ. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan dari SMK 8 mau masuk ke situ, ya udah bisa aja, kayak tinggal dari mana SMK 8, terus bisa ini enggak gitu, misalkan ditanyain kan bisa desain gitulah ya simpelnya. Bisa, oh ya udah bisa langsung magang. Terus nanti di sana diajarin kalau memang belum bisa gitu, bikin web, bikin desain gitu. Oh gitu. Jadi selain apa itu namanya dipergunain buat magang, tapi juga Iya, diajarin. diajarin juga. Tapi kalau menurutnya Mbak nih, namanya tanya, tujuannya PKL menurutnya Mbak tuh apa tuh? Tujuan PKL tuh kayak lebih ke apa ya, membuat membuat kita itu lebih kayak tanggung jawab aja sih. Kan biasanya kan kalau di sekolah nih, kalau dikasih pekerjaan atau tugas gitu kan kadang ada yang nggak ngerjain kan, ada yang copy paste atau nyontoh gitu kan ada. Kalau di tempat
kerjaan magang. tuh lebih kayak ke Kerja tanggung beneran. jawab. Iya, Nah, kayak jadi kayak- ngerasain kerja beneran gitu, kayak oh aku harus ini, aku harus itu gitu. Jadi kayak lebih punya tanggung jawab aja gitu. Selain itu juga apa ya, belajar disiplin gitu ya. Iya, belajar disiplin karena kan nggak boleh telat kan Iya, ya. kan tempat kerja sama sekolah kan Beda, beda iya. jauh gitu. Terus apa ya, itu tuh kerjanya ngapain aja, maksudnya waktu magang itu loh, itu kan banyak kategorinya. Iya. Yang ngapain aja itu? Itu nanti menyesuaikan orangnya. Kalau misalkan orangnya banyak itu nanti job desk-nya akan dibagi. Tapi kalau emang cuman 2 orang nih misal, itu yang satu desain, bantuin desain, yang satunya bantuin bagian produksi kayak cutting, terus making gitu. Ya seru ya. Iya, Seru ya? sambil belajar juga kan. Rame nggak Mbak di sana itu? Di sana itu aku 7 orang. 7 orang. Iya, 7 orang. Itu kayak dibagi shift-shiftan gitu Enggak ada sih, Enggak ya? enggak ada. Cuman jam kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Hari apa aja? Senin sampai Sabtu. Senin Sabtu. Iya. Biasanya tuh berapa maksimal Mbak apa kuota dari penerimaan Slot berapa slot? Oh, gitu? slot anak magangnya. Anak magangnya. Dibatasi atau enggak? 5 orang sih, karena kan tempatnya kan juga gak terlalu besar ya. Jadi kalau kebanyakan orang juga gak enak kan, sumpek gitu loh. Kayak kalau kebanyakan juga ngaturnya susah. Jadi maksimal 5 orang gitu. Oke, udah berapa lama sih Mbak Rara kerja di situ? Aku 3 tahun. 3 Dari tahun 2018. berarti setelah lulus langsung ke sana? Enggak sih, aku lulus kayak freelance dulu, terus habis itu beberapa bulan baru aku nyoba masuk ke situ. Itu juga karena temanku ada di situ. Jadi kayak ayo mau nggak gitu. Oh iya bisa gitu. Ya biar ada temennya juga kan. Ada temannya. Tapi ini kuliah atau cuman kerja di situ aja? Aku sambil kuliah Kuliah. sore. Iya. Di USM. USM jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, siap. Berarti itu pintar bagi waktu ya. Iya, buat pintar-pintarnya kerja aja sama sih. itu. Tapi capek nggak Mbak kalau kayak gitu itu? Iya, kalau dibilang capek sih ya pastinya. Iya. Karena kan gimana ya? Ya kerja, ya kuliah. Tapi kan kebetulan karena ini lagi pandemi, jadi kuliahnya kan online. Iya, jadi bener. kalau pulang kerja ya bisa disambil lah rebahan gitu. Bener. Terus kuliah gitu bisa. Oke. Kalau responnya Mbak gimana Mbak? Kan PKL sekarang kan online kan? Iya. Ya PJBL apalagi kan SMK 8 PJBL magangnya PKL-nya. Nah itu tanggapannya Mbak gimana? Kurang efektif gak sih? Iya sih. Ya, karena kan kalau kalau kerja itu kita enaknya terus, praktek, iya. praktek langsung, terus ketemu sama orang-orang yang di dunia kerja kan orang-orang pasti kan punya karakter sifat sendiri-sendiri gitu loh. Jadi tuh kita kalau misalkan magangnya online kan kayak gak kerasa kan kita di rumah aja terus habis itu online gitu. Kalau misalkan ke tempatnya langsung kita terjun langsung kan kita jadi tahu oh orang ini kayak gini, cara ngadepinnya gini gitu. Kalau di online enggak? Iya, kalau di online kan enggak gitu loh, gak bisa ngerasain. Jadi kayak sensasinya beda gitu. Iya bener banget. Tapi itu jauh nggak dari rumah ke tempat kerja itu? Enggak sih, aku dari rumah ke tempat kerja itu 5 menit. 5 menit? Iya 5 menit. Tapi sering telat nggak? Biasanya kan ada tuh iya. orang yang deket ikat itu. Iya Sering kan telat karena deket ya, jadi Iya, kayak, jadi kayak males ngeremehin. kan nanti kayak gitu. Iya sering Biasanya sih, gitu. sering. Heeh. Tapi ada konsekuensinya kalau telat kan dipotong gajinya. Oh. Kayak ada gitu. denda telatnya gitu. Digaji ya Mbak? Apanya? PKL-nya dulu kalau Mbak? Kalau dulu iya. Aduh, iya. Kayak apa ya? Cuman ucapan terima kasih sih lebihnya, bukan kayak ke gaji ya. Kayak karena udah dibantu, karena jadi meringankan pekerjaan karyawannya lah ya. Tapi kan Jadi pada kayak intinya ucapan anak terima magang itu kan nyari pengalaman Iya. kerja dulu kan. Iya, Iya. Jadi apa prioritas uang tuh ke sekian aja. Iya, karena tujuan magang tuh kamu nyari pengalaman, bukan nyari uang. Bener. Karena kita kan kayak SMK harus siap kerja gitu kan pas harus lulus, siap jadi kerja, terus magang itu cara latihan. ngadepinnya orang-orang kerja itu kayak gimana gitu. Bener banget. Terus apalagi nih? Kalau dari Mbaknya nih, kalau mandang kalau bilang tadi kan kurang efektif ya kalau online ya. Nah itu kan mesti dibagi tuh Mbak, nanti kayak misalkan ini nanti program ini program itu. Walaupun dengan online kayak gini tuh kalau Mbak bilang itu bisa nggak kalau anak itu tuh juga berpotensi buat dalam bidangnya itu? Bisa, tapi dia berkembangnya kayak nggak yang langsung dari luar. Jadi kayak dia tuh harus berkembang sendiri gitu. Iya, Jadi harus ada dia kemauan. harus ada kemauan. Kalau orang itu punya potensi tapi dia malas, ya sama aja. Atau Dia malah berkembang. kayak ikut-ikutan temennya iya, doang. cuman gitu. ikut-ikutan Jadi doang kan. perlu inisiatif ya Mbak ya? Benar-benar. Iya. Terus ini nih, kasih tips dong ke penonton yang mungkin tuh kayak seangkatan sama aku atau kelas 10 yang nanti kan magang kan. Iya. Aku juga belum magang, atau yang lagi magang nih sekarang, apa yang harus semangat, apa sih yang apa ya, biar bikin semangat magang gitu loh.
kan pasti ada tuh kayak sebagian orang yang magang males gitu, atau kayak oh kok berat ya magangnya kayak gini karena belum terbiasa ya. Iya. Tipsnya tuh kayak kamu harus punya rasa tanggung jawab dulu yang pertama. Oh iya, aku bukan lagi di sekolahan, aku bukan lagi kayak lagi belajar, lagi main-main. Enggak, kamu harus punya tanggung jawab kalau kamu, oh ya ini di industri orang, di kerjaan orang, aku harus bisa tanggung jawab. Aku harus membawa nama baik sekolahku, jurusanku gitu. Jadi kayak kamu harus punya rasa itu dulu. Nanti kalau kamu udah punya rasa tanggung jawab, kamu dikasih kerjaan apapun tuh kamu jadi kayak enjoy aja, gak kayak ngedumel gini gitu. Jadi kayak enjoy gitu. Jadinya malah menikmati kerjaan, bukan ngeluh. Bukan ngeluh. Oke, Mbak. Jadi apa sih yang harus kita siapin sebelum kita magang gitu buat adik-adik kelas itu kan, yang mau magang atau angkatanku yang mau magang gitu, apa sih yang harus disiapin sebelum magang? Sebentar, maksudnya yang disiapin tuh apanya? Ya mungkin kayak skillnya atau apa namanya, ya itu tadi tanggung jawabnya kayak gitu. Apa ya, lebih ke mau aja sih, kamu Kemauan mau kerja, ya. kamu mau kerja itu. Karena kalau misalkan kamu udah kayak mikirnya alah magang gitu, terus apa males sih juga, udah malas gitu tuh, malah nanti jadinya gak jalan. Terus kamu juga kalau disuruh-suruh kayak gak yang gak ikhlas gitu ya, kayak yang kerjanya juga leta-leti gitu sih. Itu apa namanya, pandangan kok misalkan ya ada anak magang yang kayak gitu yang istilahnya kayak setengah hati mengerjakannya gitu, itu pandangan dari pihak perusahaannya atau pihak karyawan, pihak atasan gitulah istilahnya, ngelihat anak ini nih, ada anak yang kayak gitu gimana? Dulu pernah ada, cuman nggak mau nyebut aja. Dulu pernah ada, tapi kita kayak sebisa mungkin tuh kita apa ya, kayak menyuruh mereka, bukan menyuruh sih, kayak lebih ke yang mengasih tahu, kayak memberi masukan kalau misalkan emang mau apa ya, kan itu kan nanti kan berpengaruhnya kan nilai juga kan, kayak kalian pengaruh nilai nanti, kalau kalian nilainya jelek kan juga kalian yang repot sendiri gitu. Terus ya kita ngasih tahu aja kayak misalkan emang udah capek, udah gak niat dari awal, ya mendingan kalau mau dicabut dari situ ya udah gitu. Slow sekali. Iya, kayak yang soalnya kita apa ya, buat apa kita mempekerjakan orang yang dari awalnya tuh dia udah gak ada rasa kemauan gitu. Bener sih. Kan malah nanti kita repot sendiri gitu loh. Kan dia kan tujuannya di situ dia mau belajar, dia mau cari ilmu, tapi kalau emang dianya sendiri aja gak ada kemauan, ya kita gak niat ya udah gitu. Biasa repot-repot malah gitu. ntar jadinya apa ya, kacau, nggak kacau di dia doang tapi kena perusahaannya juga kena, kan jadi kerjanya keteteran, yang tadinya kayak dipasrahin, dimintai tolong lah ya, itu kan malah jadinya nggak karuan gitu. Tapi ada nggak Mbak anak yang itu tuh sesudah magang nih ya, dia ikut sampai selesai gitu kan, sesudah magang dia kayak gimana, tetap kayak gitu kah atau ada perubahan yang berarti gitu? Yang pengalamannya itu dia tetap seperti itu, bahkan nilainya aja dia ngisi sendiri. Iya, jadi sendiri. Nilai itu nggak disetorkan ke kita, jadi dia ngisi sendiri. Oh, jadi kayak menilai nyolong. Iya, tapi nilai. dia sempat minta tanda tangan ke kita juga sih, tapi ya udah. Tapi apa gimana responnya kalian gitu? Gitu? Karena waktu itu seharusnya magangnya dia kan 3 bulan, tapi dia baru masuk 1 bulan karena habis itu kan corona ya. Terus ya udah lah ya. Nah, Mbak, ini terakhir nih Mbak, pesan buat adik kelas yang mungkin mau magang atau yang sedang magang tahun ini. Gimana biar caranya tuh mereka yang mau magang atau lagi magang tuh tetap semangat gitu loh, buat magang, terus apa itu namanya, biar lebih semangat gitu intinya. Ya itu ini ya. Gimana sih Mbak? Punya rasa tanggung jawab itu. Kalau apa ya, kamu ngerasa ada tanggung jawab itu kamu harus kerjakan, itu tuh secara gak sadar nanti tuh kamu kayak yang semangat gitu loh, kayak wah iya gitu misal kayak ada deadline buat selesai di tanggal segini sekian gitu, kita harus punya tanggung jawab. Kalau kamu ada kerjaan itu, kalau semisal kamu cuman mikirnya alah nanti kan kamu nggak ada rasa tanggung jawab, dan nggak ada rasa kemauan, nggak ada gairah untuk mengerjakan gitu loh, jadinya kan kurang efektif juga. Ya akhirnya pekerjaannya kayak ketunda, lebih ketunda. Dan kalau misalkan karena di dunia kerja ya itu kan lebih kayak yang
apa ya, kamu kan ngikut orang. Iya. Dan kamu kan dititipin tuh sama sekolah. Kalau emang kan kamu males-malesan atau kamu gak ada rasa inisiatif, gak ada semangat gitu tuh, nanti malah kamu susah sendiri gitu untuk kedepannya. Karena Oke, nanti kalau kamu oke, ngerasain oke. kerja yang sebenarnya itu kamu gak ada rasa itu, gak ada rasa kemauan itu. Jadi kayak malah lebih ke yang alah nanti saya gitu, males-malesan Itu jangan gitu. ya, Iya, jangan itu sampai. Berarti pada intinya itu tanggung jawab ya Mbak Iya, ya. tanggung jawab. Iya. Terus itu nggak sih yang tadi yang lede-lede tadi yang pengalaman Mbaknya itu lebih ke salah jurusan ya sih, maksudnya salah tempat atau salah jurusan, dia pasti ada alasannya kan. Alasannya karena Atau waktu emang itu personality? dia orang banyak, itu 5 orang dan itu cewek semua dan itu segeng. Iya, segeng. Jadi itu kayak yang kamu kan tahu gimana kalau anak cewek gerombol segeng itu tuh kayak yang udah malas, lebih banyak main HP. Orang kalau soalnya di tempatku tuh kalau memang kerja ya kerja, kamu boleh main HP kalau ada perlunya aja gitu loh. Karena kan bagiannya udah dikasih sendiri-sendiri ya. Kalau mereka tuh lebih kayak ke yang lebih ke HP sih. Karena mungkin gerombol itu kan Yes. jadi lebih Satu circle ke gitu ya, satu teman-teman. circle kan cocok Gak ya. susah ya. Cuman kayak pindah tempat Tapi emang aja. rata-rata kayak circle gitu mau magang janjian gitu loh. Iya, Janjian, kebanyakan ya, gitu ya. sih. Dan kesalahannya waktu itu juga kita asal nerima aja karena kan taunya kita juga 3 orang waktu itu. Terus habis itu ke sana ternyata Hamin berapa ya? Seminggu kalau nggak salah itu mereka bilang kalau 5 orang. Jadi perusahaan mau nggak mau kan? Karena Terima kan ya, mau nggak mau. kasihan juga karena 5 orang. Nah, Wow. Kayaknya udah cukup ya bincang-bincangnya sama Iya. Mbak Rara. Seru lah bahas kalau magang, apalagi aku sebagai anak Iya. kelas 11 belum magang dan kamu lagi magang. Ya, aku lagi magang nih. Jadi harus termotivasi oleh kata-katanya Mbak Rara. Oke, kayaknya sekian dulu pembahasan kita kali ini. Maaf apabila kita ada salah kata dan makasih buat Mbak Rara Iya, udah sama-sama. berkenan hadir di sini. Semoga nggak kapok ya. Dan buat penonton semuanya, terima kasih telah nonton podcast Suara 8. Jangan lupa terus saksikan setiap minggunya karena podcast Suara 8 membuat konten-konten yang menarik serta menghibur semuanya ya, dan Iya, juga dan- beredukasi. Iya, benar sekali. Ya. Jadi buat kalian dan buat kita semua tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dan stay healthy pokoknya. Ya. Jadi Mbak, ini ada slogan nih dari SMK 8. ya. Ya, nanti diikuti. Jadi kayak gini, Mbak. SMK 8 idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. SMK Negeri 8 Idola, idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. kolaboratif. Ya. Ini ya. Gini. Ya. Gini. Ya, bareng-bareng, Mbak. SMK 8 idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Yeay. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.